Matahari berlebihan itu juga tidak baik, dikarenakan nanti airnya hangat. Nah, kalau air hangat biasanya ikan akan terjangkit penyakit sirip merah seperti itu. Kali ini saya akan coba mereview pemasangan paranet ya. Nah, ini paranet kita. Ini sudah terpasang ya. Nah, kemarin setelah pemasangan baja ringan, pemasangan hebel ditambah tinggi ya. Nah, saya lupa untuk pemasangan paranet ya dan fungsinya seperti apa. Nah, ini adalah pemasangan paranet. Pertama, paranet itu kan belinya 1,5 meter ya. Nah, nanti kalau dibuka dia jadi 3 meter nih, 3 meter. Nah, setelah itu ini ditali di baja ringan ya, bisa pakai bambu atau pakai apalah ya. Ini kebetulan 6 meter saya baja ringan ini. Nah, di sana juga sama baja ringan di ujung. Nah, nanti ditali, nanti saya akan videokan sebelah sana ya. Nah, ini ditali sepanjang 3 meter. Nah, panjangnya baja ringan ini ada 6 meter ya. 6 meter nanti ditali kanan kiri. Nah, nanti misalnya dimatiin, dimati ya, tali mati. Nah, di sini nanti juga ditali mati. Nah, nanti ini bisa digulung seperti apa, nanti kita akan gulung ya. Nah, tujuannya paranet sendiri adalah pertama yang pasti menutup dari panasnya matahari ya. Memang kolam saya ini adalah kolam konvensional, jadi full matahari. Jadi disarankan budidaya lele itu full matahari ya kalau konvensional. Tapi jika matahari berlebihan itu juga tidak baik, dikarenakan nanti airnya hangat. Nah, kalau air hangat biasanya ikan akan terjangkit penyakit sirip merah seperti itu. Nah, kita akan coba lihat. Nah, ini adalah, nah kita lihat ya, ini kena panas. Jadi kena panasnya itu adalah kira-kira sepertiga dari panjang kolam. Ini panjang kolamnya adalah 4 meter. Nah, ini yang kena paranetnya adalah kurang lebih 2,5 meter. Nah, ini 1,5 meter kena matahari. Nah, ketika siang hari jam 12 siang kita tutup ya, kita tutup supaya panasnya tidak berlebih sehingga airnya hangat seperti itu ya. Nah, ini kolamnya. Nah, kita akan coba gulung seperti apa ya. Nah, untuk penggunaannya biar teman-teman tahu. Jadi diwajibkan kolam konvensional itu terkena matahari langsung, air hujan juga enggak apa-apa ya. Tapi ketika musim kemarau itu biasanya jam 12 siang itu pengalaman saya udah panas ya, jadi airnya hangat sehingga ikan sakit biasanya seperti itu. Nah, untuk musim penghujan biasanya digulung. Nah, untuk musim kemarau siang hari saja, nanti setelah jam 3 jam 4 itu panasnya. Ini kebetulan ngambilnya jam 3 sore ya. Talinya dibuka ya Om, dibuka Om. Jadi supaya, karena memang angin siang hari itu kencang, biasanya kita tali di ujungnya. Nah, ini kita buka. Nah, setelah itu nanti kita akan digulung. Jadi malam hari itu tidak pakai paranet ya, tapi ketika hujan turun nanti air itu akan masuk ke dalam. Nah, contohnya seperti ini yang sudah digulung ya. Nah, ini sudah digulung, kita akan coba gulung aja Om, nggak apa-apa Om. Nah, kita akan coba ya. Nah, ketika siang matahari kita, jadi banyak yang bertanya ya Om, ini gimana penggunaan paranet. Nah, saya begini, jadi pengalaman saya ya. Nah, ini ketika pas siang hari ya kita tutup. Nah, kalau pas sore hari itu kita buka ya, memang ribet. Jadi memang budidaya lele itu adalah bermain dengan makhluk hidup, jadi harus ribet, harus telaten, harus teliti, sehingga hewan peliharaannya kita itu sehat selalu sampai panen seperti itu. Jadi semua efek dari tata cara budidaya lele, dari desain kolam, dari perawatan air, dari treatment air, dari sortir. Nah, ini juga sama, dari perawatan harian itu airnya juga dirawat dari sini. Matahari boleh masuk tapi tidak boleh berlebihan, makanya ditutup seperti itu ya. Nah, seperti ini ya. Ini Om Peri sudah selesai.
nanti tutup di ujung. Nah begitu. Jadi kalau malam itu terbuka lebar ya, sama dengan ini juga sama ya. Nah ini dibuka kalau pas siang hari jam 12 siang saja. Jadi nanti kalau jam 4 sore, ini kebetulan jam 4 sore kita buka ya. Nah ini dibuka full nanti sampai sini. Nah kalau siang kita kalau sore kita tutup kembali ya. Nah nanti kalau ada hujan biasanya masuk, tidak masalah. Kenapa dibuka? Karena ketika hujan datang gitu kan biasanya. Nah air hujan itu biasanya bersarang di paranetnya. Nah ketika air hujan itu bersarang di paranet, dia akan menetes ya ke bawah. Nah secara pengalaman saya air hujan itu bersifat asam. Jadi ketika dia bersarang di paranet dia akan menetes terus. Nah ini airnya akan asam terus seperti itu. Nah kita lihat tuh, ini contoh paranet yang habis kena hujan ya, dia masih ada sisa-sisa air hujannya. Nah untuk pengalaman saya sendiri untuk paranet itu setelah atau enggak pas hujan ya, pas hujan itu biasanya digulung seperti itu. Nah ketika panas baru dibuka semuanya, artinya kolam itu tertutupi oleh paranet seperti itu ya. Oke itu saja, mudah-mudahan dapat dipahami. Salam sukses bersama petani lele Nusantara, salam hangat dari kota Karawang, Jawir Farm. Terima kasih.